Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 84, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, sesi Kamis. Di sini kami akan menjelaskan modul 1 dan modul 2, dan juga akan menjelaskan cara menggunakan VS Code dan juga membuat website dari VS Code itu sendiri. Untuk yang pertama ada modul 1, yaitu Hypertext Markup Language atau HTML, di mana HTML ini adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman yang berbasis website, HTML menjadi fondasi dasar untuk pembuatan halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi HTML atau .html. Next. Nah, Funkstation merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan video game, yaitu PlayStation, serta aksesorisnya. Manajemen Funkstation ini memasarkan produknya secara online melalui website agar mengalami peningkatan penjualan dan ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri website tersebut. Nah, untuk membuat website tersebut digunakanlah kode editor VS Code dan HTML sebagai struktur utama pada website yang akan dibuat. Dalam modul 1 ini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang HTML pada penjualan PlayStation. Dan tujuan dalam praktikum modul 1 ini, yang pertama, praktikan dapat memahami dan mampu mengimplementasikan dasar-dasar permasalahan ke dalam bentuk sistem informasi manajemen melalui HTML mengenai penjualan PlayStation. Yang kedua, praktikan mengetahui cara menampilkan informasi dan menata elemen-elemen HTML secara baik dan benar. Dan yang ketiga, praktikan dapat memahami fungsi tag HTML serta dapat menuliskannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam modul 1 ini terdapat tujuan pustaka, yaitu sistem informasi manajemen secara umum, penjelasan website secara umum, lalu ada HTML yang pertama pengantarnya, struktur, tag, atribut, dan yang terakhir Visual Code atau software Visual Code. Nah, dalam modul 1 ini, Funkstation atau PT Funkstation mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan PlayStation yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, display produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat script dengan menggunakan HTML. Nah, berikut adalah script coding HTML yang nanti akan dijelaskan melalui VS Code juga. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Terdapat foto pendiri dan juga latar belakangnya serta katalog-katalog penjualan PlayStation. Nah, didapatkan kesimpulan pada modul 1. Yang pertama, pengimplementasian dari permasalahan ini diwujudkan dalam bentuk sistem informasi manajemen dengan pembuatan website berbasis HTML. Program dikatakan berhasil apabila VS Code tidak menampilkan error dan semua elemen yang diinginkan dapat tampil dalam website. Yang kedua, elemen HTML adalah komponen yang menyusun atau sebuah fondasi untuk website. Elemen dasar dari HTML ini adalah terdapat doctype, HTML, head, dan body. Penggunaan elemen dan teks serta atribut harus tepat agar tidak menimbulkan error. Yang ketiga ada tag, yaitu digunakan untuk menampilkan informasi pada HTML. Tag yang digunakan dalam studi kasus yaitu fungsi basic, yaitu tag, judul untuk judul, body untuk badan website, lalu P untuk paragraf dan lain-lain. Kemudian untuk list menggunakan tag OL untuk list dengan nomor, LI untuk list tanpa nomor. Dan saran pada modul 1 ini yaitu sebaiknya perhatikan lebih teliti dalam menuliskan kode agar tidak terjadi error. Yang
Selanjutnya, sebaiknya diberi beberapa contoh tag yang penting dan sering dipakai ketika penggunaan website. Lalu, sebaiknya tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas lagi. Lalu selanjutnya adalah penjelasan modul 2. Lalu modul 2 ini adalah CSS atau Cascading Style Sheet, di mana CSS adalah satu bahasa yang wajib diketahui dalam membuat website. Nah, kegunaan CSS sendiri ini adalah untuk mendesain website semenarik mungkin, yang bertujuan untuk menarik pelanggan agar mereka tertarik dengan website kita yang akan menjual produk-produk kita. Terdapat rumusan masalah pada modul 2, yaitu bagaimana cara men-styling HTML menggunakan CSS pada penjualan PlayStation. Dengan tujuan praktikum, yang pertama ada praktikan dapat menggunakan CSS untuk mendesain sebuah website. Yang kedua, praktikan dapat mengaplikasikan framework Tailwind dalam mendesain website penjualan PlayStation. Dan yang ketiga, praktikan dapat memahami dan mengetahui kegunaan serta fungsi elemen-elemen yang ada pada framework Tailwind. Lalu tinjauan pustaka yang digunakan yaitu ada sistem informasi manajemen secara umum, website secara umum, CSS yaitu ada sejarah, pengantar, struktur, kegunaan, dan juga cara penulisan CSS. Nah, pada langkah praktikum dalam penggunaan CSS akan dijelaskan nanti juga beserta modul 1 tadi. Next. Nah, akan didapatkan output seperti ini, yaitu desain lebih menarik atau lebih tertata dibanding dengan modul 1 tadi yang mungkin masih dasar sekali, dan dengan CSS ini akan lebih memperbaiki website dan juga lebih menarik pelanggan untuk membeli produk yang kita jual. Nah, dalam modul 2 ini didapat kesimpulan di mana proses men-styling web dapat menggunakan CSS maupun menggunakan framework. CSS manual dapat digunakan untuk merubah ukuran, warna, dan jenis font, serta mengatur padding dan margin, dan lain-lain. Begitupun dengan framework Tailwind CSS yang memiliki fungsi yang sama, akan tetapi memiliki fitur lebih lengkap dan dapat memudahkan user untuk styling web karena hanya perlu memanggil class yang sudah ada. Lalu yang kedua, penggunaan framework Tailwind dapat memudahkan karena hanya perlu memanggil class yang ada. Kelebihan lainnya dari framework Tailwind antara lain yaitu lebih mudah dipahami dan fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, framework ini lebih responsif dan ada dikustomisasi sesuai keinginan sehingga memudahkan pengguna untuk mendesain suatu website. Dan yang ketiga ada tag seperti modul 1 tadi, terdapat beberapa tag yang digunakan dalam codingan VS Code modul 2 ini. Lalu saran untuk modul 2 yaitu yang pertama, sebaiknya diberi beberapa contoh tag yang penting dan sering dipakai ketika penggunaan website. Yang kedua, sebaiknya tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas lagi. Dan yang ketiga, sebaiknya praktikkan lebih teliti dalam menuliskan kode agar tidak terjadi error. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan bagaimana kita membuat web dengan Visual Code. Baiklah, selanjutnya saya akan mencontohkan sedikit pembuatan website penjualan PlayStation. Yang pertama bisa kita klik Ctrl+N atau New File. Lalu kita pilih Select Language, kita ketik HTML. Kita klik lalu kita save. Kita kasih nama indeks saja. Lalu yang pertama-tama kita buat struktur HTML-nya, kita ketikkan HTML, lalu pilih yang HTML5, kita tab, nah, strukturnya langsung jadi. Selanjutnya titelnya kita ganti kelompok 84. Selanjutnya kita juga menambahkan script Tailwind-nya, kita ketik script,
lalu src, lalu kita ketikkan https and.tailwind.com. Lalu kita ketikkan juga link, kita pakai ini untuk logo media sosial. Lalu karena saya memakai package, tadi saya menggunakan sebuah output juga. Selanjutnya kita beralih ke body, kita buat navigation bar-nya terlebih dahulu. Kita beri komentar agar bisa lebih mudah memahami kodenya. Kita bikin menggunakan tag header, lalu kita buat class-nya, kita buat background transparent, lalu kita buat absolute. Kita atur juga untuk ininya top 0, left-nya 0. Lalu kita atur width-nya full. Tab center. Nah, kita preset index 10. Selanjutnya kita buat kelas div class menggunakan content input itu. Selanjutnya kita akan membuat div dengan kelas container. Kita ketikkan titik container, lalu tab, otomatis dibuatkan div-nya. Kita buat lagi div dengan class center. Justify between, lalu kita atur posisinya relatif. Kita bikin div lagi, lalu kita inputkan logo kita, logo perusahaan. Kita atur width-nya terlebih dahulu. Kita pakai 300 pixel. Lalu kita ketikkan source logonya. Selanjutnya kita akan bikin navigation bar-nya. Kita pakai tag nav, lalu kita pakai ul. Pakai li kita memakai 3. Kita pakaikan link href. Kita kosengi saja linknya karena ini cuma tampilan aja. Ya sudah.
Kita akan lanjut ke bagian yang lainnya. Kita buat sebuah section. Sebelum itu kita beri komentar terlebih dahulu. Kita beri nama halaman utama saja. Selanjutnya kita bikin div dengan kelas container buat membungkus elemen-elemen kita nanti. Kita gunakan, kita beri nama kontainer 1, gunakan padding topnya 36. Bentar. Kita gunakan H1 untuk membuat judulnya, kita tuliskan welcome. Kita beri class text styling menggunakan tailwind. Pertama kita beri teks 6XL, lalu text center. Kita beri padding top 20. Kita boldkan, lalu kita pakai tekstil. Buat 100 saja. Bottom kita pakai 5, lalu font sans kita pakai yang sans. Selanjutnya kita akan menggunakan H2. Kita beri styling juga. Setelah selesai kita buat sebuah div lagi dengan kelas kita buat 200, lalu kita buat rounded. Lalu kita buat flex. Dalamnya kita buat paragraf kan kelas kita menggunakan font serif dan teks justify. Itu teksnya akan saya kopas saja dari program yang telah jadi untuk menghemat waktu juga. Saya kopas dulu.
Seperti ini bentuknya ketika kita sudah menginputkan teks. Selanjutnya kita akan membuat section lagi. Caranya sama dengan seperti yang sebelumnya. Kita if lalu kita buat div lagi. Font bold, lalu kita tambahkan text yellow dan PL-nya 4. Selanjutnya kita tambahkan H3 di dalamnya. Selanjutnya kita akan buat div lagi. Dengan kelas container 3. Jadi ini kita urutkan setiap sectionnya agar lebih rapi hasilnya. Ini kita membuat div dengan kelas leader untuk katalog penjualan PlayStation-nya. Lalu kita gunakan LG ini berfungsi ketika kita membuka dalam keadaan web, itu akan ukurannya akan besar tengah, lalu kita gunakan item center. Kita gunakan center. Lalu kita membuat div lagi dengan kelas item. Di mana kelas item ini kita styling dengan background gradient. Gradient to L from violet. Kita pakai violet 600. Lalu to pink 600 juga. Selanjutnya kita buat satu dengan kelas font, gunakan yang serif. Akan teks 2XL. Kita akan melakukan ini sebanyak 5 kali karena kita akan display 5 produk dari PS3 hingga PS5. Jadi akan saya copy paste saja untuk semua bagiannya, nggak ke bawahnya. Kita mulai dari H1 saja. Akan saya copy paste semua.
Jadi selanjutnya kita akan membuat katalog PlayStation, di mana kita membuat div dengan kelas container 3. Di dalamnya kita buat div lagi dengan kelas slider width full, width-nya 4, LG, width setengah. Ini artinya ketika kita membuka web dengan lebar desktop, maka itu itemnya akan otomatis membesar. Lalu ada item center untuk menaruh ke tengah, dan ada place center. Lalu di dalamnya kita buat div lagi dengan styling dengan kelas item dan styling background grind to light dari violet 600 ke pink 600. Di dalamnya kita membuat H1 dengan tipe font serif, font bold, dan teks 2XL untuk tulisan PlayStation 3. Selanjutnya pada image-nya ini sudah diupload pada IMGBB, jadi bisa diakses secara online. Lalu kita buat bordernya 0, width-nya 300 dan height-nya 300. Lalu untuk paragrafnya kita gunakan seperti ini. Lalu kita gunakan settingan ini dari item background gradient. Kita gunakan sebanyak 5 kali karena produk kita sebanyak 5 PlayStation, yaitu PlayStation 3 hingga PlayStation 5. Semuanya sama untuk format Tailwind CSS-nya. Setelah itu kita lanjut ke section yang selanjutnya, yaitu ada latar belakang pendiri, di mana menggunakan teks yellow 100, font bold, margin top 10, teks 2XL, dan margin bottom 4. Lalu di dalamnya kita selanjutnya kita membuat div dengan tailwind background rose 20, rounded, mx4, dan flex. Lalu kita membuat paragraf dengan font sans dan teks justify. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat lagi kelas div dengan kelas geo dengan margin topnya 5. Kita buat lagi di dalamnya div dengan kelas person. Lalu pada image-nya kita gunakan margin top 6, margin right 12. Lalu untuk namanya kita menggunakan H3 dengan kelas nama dengan teks white dan teks center. Selanjutnya kita menggunakan ul dan li. Lalu kita gunakan juga A untuk menautkan link medsos, yaitu Instagram dan TikTok. Pada Instagram dan TikTok ini kita menggunakan vibe Instagram, kita menggunakan logo mengambil dari link yang kita cantumkan di awal tadi. Nah, ini merupakan link logo. Kita gunakan dengan menggunakan 2 medsos, yaitu Instagram dan TikTok. Selanjutnya kita gunakan Tailwind Fill Current untuk merubah warna logonya agar menjadi putih. Lalu kita kasih hover, ketika kursor kita arahkan ke logo maka akan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya untuk fotonya kita gunakan div dengan class person. Kita atur dengan displaynya flex. Kita atur pada CSS manual ini. Jadi ini merupakan CSS manual di mana ini tidak menggunakan framework. Ya, ini manualnya CSS. Pada pertama yang body ada background image, kita menggunakan URL, lalu size-nya cover, background repeat. Background repeat artinya mengulangi, kita tidak akan mengulangi backgroundnya. Lalu posisinya kita buat center, dan background attachment-nya kita buat fix. Lalu untuk kontainernya menggunakan background color RGB. Lalu untuk slidernya, ini untuk katalognya, kita akan styling ke kelas slider dengan displaynya flex, overflow X-nya scroll, padding-nya 24 pixel, width-nya 600 pixel, scroll snap type-nya menggunakan X mandatory, scroll padding-nya menggunakan 24 pixel, border radius-nya kita pakai 8 pixel, gap-nya 12 pixel, background color-nya kita buat linear gradient RGB, lalu ada margin auto. Selanjutnya kita akan men-styling pada kelas slider, lalu ke kelas item, jadi di bawahnya lagi. Menggunakan flex 00-100%, padding-nya 24 pixel, border radiusnya 8 pixel, dan scroll snap align-nya kita menggunakan start. Lalu kita meng-styling navbar-nya. Kita ketika nav merupakan tag HTML, jadi tidak perlu titik seperti yang di atasnya ini. Kita gunakan nav only untuk men-styling bagian navigation bar-nya. Kita menggunakan style tab-nya none.
Lalu displaynya kita buat inline block, paddingnya 10 dan 20 pixel, colornya kita buat white smoke, background colornya kita buat black, text decorasinya kita buat none, font backnya bold, bordernya kita hilangkan, border radiusnya 25 pixel dan paddingnya 12 pixel. Lalu kita membuat hover untuk navbarnya. Jadi ketika kita arahkan kursornya nanti akan berubah warna. Kita menggunakan colornya red, lalu transitionnya kita menggunakan cubic bezier dan border radiusnya 25 pixel. Lalu untuk text CEO kita buat displaynya flex, lalu align intentnya center dan justify contentnya center. Lalu untuk CEO persen dan ul listnya pada list navbarnya kita buat displaynya flex agar sejajar, align itemnya center dan justify contentnya juga center. Yang terakhir kita buat jarak di antara fotonya agar tidak terlalu mepet menggunakan padding 10 pixel. Jadi hasilnya bisa dilihat seperti ini. Sini saya menggunakan extension live preview. Jadi ini versi kecilnya ketika kita besarkan ukurannya juga ikut besar. Kita buka secara full saja. Jadi ini merupakan sebuah navigation bar-nya yang telah kita buat di awal tadi. Jadi ini navbar-nya di mana image logo ini eh, berada di sebelah kiri, yang ini Bank Station. Lalu untuk home-nya, about dan katalog berada di sebelah kanan dan menempel pada atas. Lalu ketika kita arahkan kursornya, ini akan berubah warna. Itu karena hover yang kita buat di CSS manual yang di bawah ini. Hover, ketika kita ganti kuning, kita save, lalu di refresh. Nah, ini akan berubah menjadi kuning. Itu fungsi dari hover. Selanjutnya ini ada judul yang kita buat dengan ukuran teks 6XL. Lalu ada about company yang kita buat dengan judulnya kita buat dengan ukuran 2XL. Selanjutnya katalognya, katalog PlayStation-nya kita buat model dengan slider. Jadi ini yang kita buat pada CSS manual. Kita buat slider. Jadi ini bisa digeser. Untuk background dari katalog ini kita gunakan ini tadi yang item background gradient to light dari violet 600 ke pink 600 dan ini hasilnya. Selanjutnya ada latar belakang pendiri ya, backgroundnya kita gunakan background tulisannya kita gunakan background rose tadi. Lalu yang terakhir ada foto pendirinya. Mana kita beri jarak padding 10 pixel. Lalu untuk namanya kita gunakan fontnya berupa yang itu tadi. Kita gunakan text white, text center. Lalu untuk logo message-nya ketika kita arahkan ke sini kita akan berubah warna menjadi kuning. Ini karena hover yang telah kita buat. Untuk merubah warna logo yang awalnya hitam menjadi putih, kita gunakan fill current. Nah, ketika kita ganti menjadi kuning misalkan, maka ini juga akan menjadi kuning pada di sini. Save terlebih dahulu. Nah, ini akan menjadi warna kuning. Untuk logonya bisa kita pencet dan langsung ke yang link ke IG yang telah kita cantumkan.
Sekian presentasi web dari kelompok 84. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.